Hai, balik lagi di Putri Story. A Taxi Driver merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, di mana menceritakan tentang seorang supir taksi yang membantu jurnalis asal Jerman untuk meliput tragedi yang sedang terjadi di Korea Selatan. Di awal film diperlihatkan seorang pria parubaya sedang mengendarai taksinya, bernama Kim. Perjalanan ia terjebak macet yang cukup panjang, dikarenakan aksi demonstrasi. Karena merasa akan lama, maka dengan sedikit kesal ia memutar balik mobilnya untuk melewati jalan lain. Tetapi di jalan yang ia lalui ada seorang remaja laki-laki yang lewat begitu saja sehingga membuat Kim harus membantingkan setir yang menyebabkan spionnya harus rusak. Belum selesai urusannya dengan remaja tersebut, seorang pria membawa istrinya yang sedang hamil besar dan meminta Kim untuk mengantarkan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata penumpang tersebut salah membawa tas dan berjanji akan membayar Kim 2 kali lipat jika bertemu kembali. Saat pulang ke rumah, Kim melihat ada luka di dahi anaknya. Kim pun tahu siapa pelakunya, yaitu anak dari pemilik rumahnya. Awalnya Kim berniat untuk memarahi si anak, tetapi Kim malah dimarahi oleh ibu si anak atau pemilik sewa rumah Kim karena ia masih menunggak. Kim pun hanya bisa menunduk saat dimarahi. Scene film memperlihatkan kita ke negara Jepang, di mana para pers luar negeri sedang berkumpul di pusat pers Tokyo. Salah satu jurnalis tersebut adalah Peter. Ia mengatakan bahwa Jepang terlalu nyaman dan damai untuk seorang jurnalis seperti mereka. Dan salah satu rekannya mengatakan bahwa saat itu Korea Selatan sedang ada kerusuhan. Tanpa berpikir panjang, Peter langsung terbang ke Korea Selatan untuk meliput kejadian itu. Sesampainya di Korea Selatan, Peter bertemu dengan teman jurnalis asal Korea untuk menanyakan kasus tersebut. Tetapi temannya mengatakan bahwa pers lokal maupun asing tidak bisa masuk ke daerah tersebut, yaitu kota Gwangju. Bahkan berita dari Gwangju pun difilter, sehingga selain daerah Gwangju tidak ada yang mengetahui berita itu. Bukannya takut, Peter malah semakin ingin pergi ke daerah Gwangju. Scene film kembali lagi kepada Kim, yang pada saat itu sedang makan siang di kantin khusus driver taksi. Di sana ia mendengar ada orang asing yang akan membayar 100.000 won jika berhasil membawanya ke Gwangju. Kim pun langsung berlari untuk mengantarkan orang asing yang berjanji akan membayarkan 100.000 won. Kim sangat senang karena uang tersebut bisa dipakai untuk membayarkan hutang. Ternyata orang asing tersebut adalah Peter. Di perjalanan mereka sempat berbincang sedikit untuk perkenalan. Saat sudah di perbatasan menuju Gwangju, ternyata ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tentara Korea. Untungnya Kim dan Peter dapat mengelabui petugas dan mereka pun diizinkan untuk masuk ke kota Gwangju. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kim meminta bayaran kepada Peter dan Peter pun memberikan 50.000 won dan sisanya akan dibayarkan saat mereka kembali ke Seoul. Saat sudah masuk ke kota Gwangju, keadaan kota sangat sepi dan banyak poster-poster yang berisikan protes kepada pemerintah. Di jalan mereka berpapasan dengan truk yang membawa demonstran. Peter pun berhasil mewawancarai satu demonstran bernama Jae-sik. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa Peter merupakan wartawan yang akan meliput kegiatan mereka. Di sana teman-temannya pun sangat senang. Peter pun memutuskan untuk ikut ke truk tersebut dan Kim akan mengikutinya dari belakang. Tetapi Kim malah memutar balik mobilnya untuk kembali ke Seoul karena ia takut mobilnya akan rusak dikarenakan demonstrasi. Di jalan Kim melihat seorang ibu yang melambai ke taksinya. Karena kasihan ia pun berhenti dan memberikan tumpangan kepada si ibu. Di dalam perjalanan ibu itu menceritakan bahwa anaknya dipukuli oleh petugas dan ia harus ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kim melihat semua taksi Gwangju sedang sibuk mengantarkan para korban demonstran. Saat di dalam rumah sakit, ternyata Kim bertemu kembali dengan Peter yang pada saat itu sempat terjadi salah paham karena Peter menuduh Kim membawa perlengkapan fotonya. Kim pun sempat beradu mulut dengan supir taksi yang ada di Gwangju karena Kim dianggap membuat citra yang tidak bagus untuk para supir taksi karena ia mencoba meninggalkan penumpangnya. Kim pun akhirnya mengembalikan 50.000 won kepada Peter agar masalahnya segera selesai. Peter kembali menggunakan taksi dari Kim. Jae-sik pun diminta oleh Peter untuk ikut dengannya sebagai penerjemah. Di jalan, Jae-sik berteriak kepada warga di sana bahwa Peter merupakan jurnalis asing yang akan meliput aksi demonstran tersebut. Orang-orang di sana pun sangat senang dan menyambut ramah Peter. Peter meminta tempat yang sangat tinggi kepada Jae-sik untuk dapat mengambil gambar.
gambar. Jessica membawanya ke atas gedung dan ternyata sudah ada wartawan lokal Gwangju. Wartawan lokal tersebut memperingatkan kepada Peter untuk berhati-hati karena jika ketahuan jurnalis asing akan ditangkap oleh polisi dari Gwangju. Di atas gedung tersebut ia mengambil gambar para aparat yang sedang melakukan tindakan kekerasan kepada warga sipil dan menyemproti gas air mata untuk membubarkan demonstran. Karena suasana semakin ramai dan memanas, maka Peter meminta untuk turun sehingga bisa meliput dengan sangat dekat. Kim sempat menghalangi Peter karena sangat berbahaya, tetapi Peter tetap saja meliput dan mengambil gambar. Betul saja aksinya dilihat oleh kepala polisi Gwangju dan ia pun langsung meminta anggotanya menangkap Peter. Peter, Kim, dan Jessica langsung berlari ke arah taksinya Kim, tetapi sempat dilihat oleh salah satu petugas. Saat diminta turun, Kim langsung menjalankan mobilnya dengan sangat kencang, sehingga mereka berhasil selamat. Tidak terasa waktu sudah malam hari. Kim meminta Peter untuk kembali ke Seoul. Pada saat itu Peter pun setuju. Jessica meminta turun di pinggir jalan. Sebelum turun ia mengatakan kepada Peter untuk berjanji akan menyiarkan berita tentang kekacauan yang ada di Gwangju. Peter pun berjanji akan mengabarkan dunia apa yang sedang terjadi di Gwangju. Tapi sayangnya saat Jessica turun, taksi Kim pun ikut mogok. Untungnya ada taksi Gwangju yang lewat pada saat itu dan segera membantu mereka. Kim di sini sangat sedih karena ingat anaknya yang sendirian di rumah. Karena memang istri dari Kim sendiri sudah meninggal dunia. Setelah sampai di bengkel, taksi Kim dicek dan ternyata membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Kim pun bertanya apakah ada telepon untuk digunakan. Tetapi semua kabel telepon sudah diputus oleh pemerintah setempat. Peter yang tidak mengerti dengan perbincangan itu mengira bahwa Kim bingung karena biaya servis. Karena sudah kesal, Kim langsung marah dan mereka sempat bertengkar. Jessica pun mencoba menjelaskan mengapa Kim sangat bingung pada saat itu. Film memperlihatkan kantor kepolisian Gwangju, yang dimana kepala polisi yang tadi melihat Peter sedang memberikan laporan kepada atasannya. Ia mengatakan Peter masuk ke dalam Gwangju dengan taksi Seoul, maka akan lebih mudah menangkapnya. Malam itu Peter, Kim, dan juga Jessica menginap di rumah salah satu supir taksi Gwangju yaitu Huang. Saat mereka sedang makan dan menyalakan TV, di sana terdapat berita yang membalikan fakta apa yang terjadi di Gwangju. Pada saat itu Huang sangat marah, tapi Peter mengatakan jika sampai di Jepang ia akan segera membuat berita yang sebetulnya tentang Gwangju. Peter berterima kasih juga kepada Kim karena berkatnya ia dapat sampai ke Gwangju. Saat mereka sedang bersantai, terdengar suara ledakan yang berasal dari stasiun TV. Mereka pun segera pergi ke sana untuk melihat dan juga meliput. Saat Peter sedang mengambil gambar, datanglah rombongan polisi yang sedang berpatroli. Salah satu polisi melihat Peter sedang mengambil gambar. Jessica sudah curiga saat melihat polisi datang ke arah mereka. Ia pun meminta Peter dan juga Kim untuk segera berlari. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, di mana polisi menargetkan kepada Peter. Di situasi kejar-kejaran, Peter, Kim, dan juga Jessica sedang akan menaiki tangga. Ternyata roll kamera Peter terjatuh. Pada saat itu Jessica mengatakan mereka naik duluan dan ia akan mengambilkan roll filmnya. Saat berhasil menemukan rollnya, ternyata di hadapan Jessica sudah ada kepala kepolisian. Dengan cepat kepala polisi tersebut langsung memukul Jessica dan mengancam Peter juga Kim akan menghabisi Jessica jika mereka tidak memberikan roll film yang tersisa. Dengan hitungan 10 detik mereka harus segera kembalikan roll film yang tersisa. Tepat di hitungan 9 detik, Jessica mengatakan kepada kepala kepolisian bahwa ia yang akan menginformasikan kepada Peter untuk memberikan roll filmnya dalam bahasa Inggris. Kepala polisi itu pun setuju karena memang ia tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi yang dikatakan Jessica berbeda. Ia malah menyuruh Peter dan juga Kim untuk pergi segera berlari dan tunjukkan kepada dunia apa yang sedang terjadi di Gwangju. Peter dan Kim pun melanjutkan pelariannya saat mendengar perkataan Jessica. Kepala polisi pun langsung marah dan juga terus memukuli Jessica. Saat sedang berlari, kaki Kim tersangkut yang menyebabkan ia terpisah dari Peter. Karena lelah, Kim mencoba untuk berhenti dan mengambil nafas sebentar. Di sana ia melihat para demonstran sedang disiksa. Dari belakang ia melihat kepala kepolisian sudah mendekatinya. Maka ia kembali berlari. Karena gelap, Kim malah mengambil jalan buntu dan akhirnya ia tertangkap oleh kepala kepolisian. Kim pun dipukuli dan juga dicekik. Untung saja pada saat itu Peter datang dan memukul kepala polisi dari belakang sehingga mereka bisa berlari kembali, dan setelah lolos Kim dan Peter kembali ke tempat Huang. Keesokan harinya pagi-pagi buta Kim berencana pulang ke Seoul sendirian. Pada saat itu Huang menghalanginya dan memberitahu bahwa pemerintah Gwangju sedang mencari taksi yang berasal dari Seoul. Huang pun mengeluarkan plat nomor palsu dan juga peta petunjuk jalan untuk Kim sehingga ia bisa keluar dari Gwangju dengan selamat. Huang pun tidak lupa memberikan uang yang diberikan oleh Peter untuk
Kim. Setelah keluar dari Gwangju di suatu daerah, Kim datang ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Di sana ia mampir ke tempat makan sambil menunggu mobilnya diperbaiki. Di sana ia membaca dan juga mendengar orang-orang berbicara atas kekacauan yang terjadi di Gwangju. Tetapi kekacauan tersebut diberitakan sangat tidak benar. Di jalan hendak ke Seoul, Kim pun sedih dan juga menyesal. Maka ia memutuskan kembali lagi ke Gwangju. Sampainya di Gwangju, Kim langsung datang ke rumah Hwang. Tetapi di sana istrinya mengatakan bahwa Peter dan Hwang sedang ada di rumah sakit. Kim pun langsung pergi ke rumah sakit tersebut. Setelah Kim sudah sampai di rumah sakit tersebut penuh dengan korban jiwa demonstran. Dan di salah satu ruangan ia melihat Peter sedang duduk dengan lemas. Di sisi lain rumah sakit terlihat Hwang yang sedang menangis di samping jenazah yang ditutupi kain putih. Saat Kim membuka kain tersebut, ternyata itu adalah Jae-sik yang sudah tidak bernyawa. Kim pun menangis. Ia menghampiri Peter dan mengatakan, buat apa dia ada di sini? Peter harus segera meliput orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut dan mengabarkan kepada dunia. Saat sedang meliput, salah satu driver taksi mengatakan bahwa sedang terjadi penembakan demonstran di pusat pemerintahan oleh tentara Korea. Tidak ada yang berani membantu korban. Bahkan demonstran yang sudah mengibarkan bendera putih pun tetap ditembaki. Hwang berinisiatif akan membantu para korban dengan taksinya, diiringi oleh Kim dan juga driver taksi yang ada di Gwangju lainnya. Mereka pun segera memasuki kawasan penembakan tersebut dan membantu para korban yang terkena tembakan. Akhirnya bantuan pun datang. Seseorang membawa truk besar dan membantu para korban untuk diselamatkan dari para tentara. Di tempat yang sama ternyata Kim melihat kepala kepolisian sedang mengarah kepada Peter. Maka Kim langsung membawa Peter masuk ke dalam taksinya dan membawanya pergi. Terjadi aksi kejar-kejaran kembali antara kepala kepolisian dan juga Kim. Kepala kepolisian meminta seluruh akses jalan ditutup untuk keluar dari Gwangju. Di perbatasan Kim dihentikan dan diperiksa oleh tentara yang sedang berjaga. Kim dan Peter diminta untuk keluar dan taksinya pun digeledah oleh tentara tersebut. Saat membuka bagasi, tentara itu melihat plat nomor Seoul, tetapi ia meloloskan Kim dan memperbolehkannya berjalan kembali. Saat hendak pergi, tentara itu mendapatkan telepon dan mendapatkan perintah untuk menahan semua supir taksi yang membawa orang asing. Kim pun langsung pergi dengan sangat kencang untuk menghindari tentara tersebut. Akhirnya Kim pun dapat lolos kembali dari penjaga tersebut. Saat mulai tenang, tiba-tiba Kim ditembak dari belakang. Ternyata itu adalah kepala kepolisian dan juga anak buahnya. Kim dan Peter mulai terdesak dan juga terkepung. Ia diminta untuk mengikuti mobil kepala kepolisian dan juga anak buahnya. Saat sudah mulai pasrah, bala bantuan datang dari Hwang dan driver Gwangju lainnya untuk membantu Kim dan juga Peter keluar dari Gwangju dengan selamat. Satu persatu taksi Gwangju pun mulai gugur karena tertembak dan juga tertabrak. Yang tersisa hanya Hwang. Ia mengatakan kepada Kim untuk menjaga dirinya dan ia meminta Kim untuk segera cepat pergi. Setelah Kim melaju dengan cepat, Hwang pun kembali sekuat tenaga untuk menghalangi mobil kepala kepolisian dengan menabrakkan mobil taksinya. Karena bantuan Hwang dan juga driver Gwangju lainnya, pada akhirnya Kim lolos dari kejaran kepala kepolisian. Di jalan, Peter mengaitkan kalungnya di foto keluarga Kim pada spion mobil Kim sebagai kenang-kenangan. Sementara di pusat kepolisian Gwangju, mereka mencari tahu jadwal penerbangan Peter ke Jepang. Tetapi untungnya Peter mempercepat 1 hari dari sebelumnya. Dan roll film dimasukkan ke dalam toples biskuit untuk tidak diketahui. Peter meminta nama lengkap dan juga nomor telepon Kim apabila ia membutuhkannya. Peter pun berpamitan kepada Kim dan mengucapkan terima kasih untuk segala bantuannya. Dan sesampainya di Jepang, Peter segera menyiarkan berita tentang Gwangju. Kebenaran berita pun segera terungkap kepada dunia. Setelah beberapa tahun dan kerusuhan sudah mulai mereda, Peter kembali ke Korea untuk mencari Kim. Ternyata Kim memberikan nomor telepon dan juga nama palsu yang diambil dari bungkus rokok saat itu di taksinya, sehingga Kim tidak dapat ditemukan. 23 tahun sudah berlalu. Peter kembali ke Korea karena mendapatkan penghargaan atas aksinya untuk menyiarkan berita yang benar tentang Gwangju. Ia mengatakan bahwa tidak pernah melupakan wajah orang-orang yang membantunya di Gwangju, terutama yang berkesan yaitu Tuan Kim Sanbok yang bukan nama aslinya. Ia mengatakan sangat merindukan Tuan Kim dan berharap mereka bisa bertemu kembali. Di akhir film memperlihatkan Kim sedang membaca koran yang memberitakan tentang Peter sambil mengatakan bahwa ia juga merindukan Peter. Film memperlihatkan Kim masih menjadi seorang driver taksi.